Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, berjumpa lagi dalam renungan harian Komsos Keuskupan Agung Merauke tanggal 7 Maret 2021. Hari ini hari Minggu Prapaskah yang ketiga. Bacaan Injil yang diambil hari ini dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 25. Hari ini bacaan yang kita dengarkan mempunyai intisari sebagai berikut. Yesus dengan tegas menegur orang-orang yang mengotori dan berjualan di bait Allah. Yesus menegur karena apa? Karena dua alasan utama. Yang pertama, karena lokasi berjualan tidak tepat. Karena orang-orang berjualan di halaman bait Allah. Bait Allah sendiri adalah tempat yang dikuduskan. Oleh karena itu, tidak boleh seorang pun berjualan secara sembarangan di halaman bait Allah. Yang kedua, motivasi yang terjadi di sana adalah motivasi yang tidak tepat. Karena pada saat berjualan, banyak orang mencari kepentingan diri mereka sendiri. Mereka tidak mementingkan kepentingan orang lain. Mereka hanya mencari keuntungan untuk diri pribadi dan keluarga mereka sendiri. Karena itu, hari ini Yesus menegur mereka semua yang berjualan di bait Allah. Bacaan kitab suci dari Injil Yohanes secara tegas menuliskan bahwa Yesus menjungkir balikan meja-meja penjualan dan mengusir mereka semua yang berjualan di situ. Hari ini juga secara pribadi kita disadarkan bahwa bait Allah, rumah doa, gereja adalah tempat yang harus benar-benar menjadi tempat yang disucikan oleh Allah sendiri dan oleh kita semua. Terkadang kita mesti jujur dalam kehidupan kita bahwa seringkali dalam peran ekaristi di gereja, di rumah doa, atau di tempat-tempat doa yang lain, kadang kita menjadikan gereja sebagai pasar, sebagai tempat ngobrol, tempat bercerita, tempat bergosip, cerita orang apalagi, main HP, tidur-tidur, dan banyak hal yang kita perbuat. Sikap-sikap ini juga hendak ditegur oleh Yesus. Maka itu, bacaan Injil hari ini secara khusus mengajak kita semua untuk melihat akan kesucian bait Allah itu sendiri. Bait Allah bukan hanya berhubungan dengan bangunan gereja, tetapi juga berhubungan dengan pribadi kita masing-masing. Tuhan menciptakan pribadi kita sungguh sempurna seperti pribadi Yesus sendiri, seperti pribadi Tuhan sendiri. Betapa Dia menciptakan kita baik adanya, bahkan secitra, segambar dengan Dia sendiri. Maka itu patutlah kita menghargai akan martabat ciptaan itu sendiri, martabat ciptaan yang suci dan luhur itu. Oleh karena itu, sebagai bait Allah tubuh kita, kita harus jaga dengan baik agar supaya lewat tubuh kita, lewat jiwa dan raga kita, bait Allah kita sendiri, maka Allah akan menempati, mendiami diri kita sendiri. Masa Prapaskah sekarang adalah masa yang tepat untuk kita menata diri pribadi kita sendiri sebagai bait Allah yang suci di tengah-tengah dunia ini. Dan apabila kita menata tubuh kita, pribadi kita, bangunan gereja kita, maka Allah benar-benar akan ada dan mendiami bait Allah itu sendiri. Allah akan ada dan benar-benar mendiami kita sendiri. Mari kita serahkan semua diri kita, tubuh kita, gereja, bait Allah itu sendiri kepada Allah, dan kita menyerahkan semuanya agar Allah sungguh-sungguh mendiami diri kita dan memberikan kebahagiaan, sukacita kepada semua orang, kepada kita yang ada dan dekat dengannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.